Bab 33 Tiga Ibu yang harus dimuliakan. Alfian dan Fatimah sudah berada di dalam mobil perjalanan menuju rumah Abi. Hubi, kapan kita pulang ke rumah Bunda? Kapan pun Hubi siap, baik rumah Abi ataupun rumah Bunda, semua sama-sama rumah kita kan? Ya udah besok kita pulang ya. Mereka pun sampai di kediaman Abi, nampak Abi dan Uma sedang bercanda dengan Adam di taman depan, menikmati sore. Alfian dan Fatimah langsung menghampiri kedua orang tua mereka, tak lupa mencium tangan keduanya. Abi, Uma, Alfian langsung ke dalam ya. Abi dan Uma menjawab dengan anggukan. Fatimah mengekori sang suami. Mereka langsung memberikan diri, kini Fatimah sedang duduk santai di balkon, melihat cengkrama Abi dan Uma bersama Adam. Tak bisa dipungkiri, dirinya pun ingin Abi dan Umanya bisa bermain dengan anaknya kelak. Entah kapan hari itu akan tiba. Tiba-tiba Alfian datang dan langsung gelendotan dengan sang istri. Biasa tuh istri yang suka gelendotan dengan suami, ini malah sebaliknya. Jangan mikir yang aneh-aneh, ujarnya seakan tahu apa isi hati sang istri. Siapa yang mikir aneh-aneh Hubi? Tuh kelihatan dari mukanya, jawabnya tanpa menoleh ke sang istri, malah memejamkan mata dengan bersandar di pundak sang istri. Gak ada, Fatimah cuma berdoa, semoga segera akan tiba masanya di mana nanti Abi dan Uma bisa bermain juga dengan anak-anak kita. Amin, insya Allah akan Allah segerakan. Amin. Oh ya sayang kamu kepikir gak untuk punya rumah sendiri? Tanya Alfian. Kenapa kok tiba-tiba bahas rumah? Kalau kita tinggal di rumah kita sendiri gimana sama Bunda? Ya kan biasanya menantu itu gimana gitu kalau tinggal sama mertua. Berarti Hubi gak nyaman ya kalau tinggal sama mertua. Kok jadi Hubi yang ditanya? Nyamanlah, Hubi bisa merasakan kasih sayang di rumah ini, salah satunya kasih sayang seorang Abi, yang udah gak pernah Hubi dapatkan dari kecil. Kalau gitu sama, Fa di rumah Bunda bisa merasakan kasih sayang dari seorang ibu yang lain, yang gak kalah sayangnya seperti Uma. Tadi tuh di RSH Hubi sempat dengan obrolan perawat yang ngomong mertuanya. Jadi Hubi merasa Fa seperti itu. Gak sih? Hubi, ibu kita adalah sumber rezeki kita, memuliakannya, menyayanginya, memenuhi kebutuhannya, itu jalan pembuka rezeki. Muliakan ibumu, maka Allah pun akan memudahkan urusan kita. Tugas istri setelah menikah maka ada dua ibu yang harus ia muliakan, ibunya dan ibu mertuanya. Tidak ada doa yang menyamai doa ibu kandung, selain ibu mertua. Dan di saat seorang anak laki-laki sudah menikah, maka ada tiga ibu yang harus ia muliakan, ibunya, ibu mertua dan ibu dari anak-anaknya. Makasih ya sayang, Hubi hanya takut istri Hubi ini merasakan yang tadi mereka bincangkan. Oh ya, Bi, tadi Kak Hafiz bahas calon, apa bener udah ada? Tanya Fatimah teringat soal Hafiz. Hei, jawabnya dengan mode terpejam. Serius, siapa? Siapa ia? Ih, ditanya juga, apa Bunga? Mendengar nama Bunga di sebuah membuat Alfian duduk dengan tegap seketika. Kenapa bisa kepikir Bunga? Iya soalnya kemarin, Fatimah pun menceritakan soal Hafiz yang rela antar Bunga beberapa hari lalu. Serius, Kak Hafiz itu bukan laki-laki yang mau ribet atau repot untuk hal seperti itu. Iya Hubi pun tahu, walau dia tuh selengekan orangnya, dia pun sangat tahu batasan sebagai seorang laki-laki kepada yang bukan mahram. Sikapnya yang kocak, asal ceplos, walau begitu dia juga seorang hafiz Quran, malah Hubi kalau jauh dari dia mengenai agama, tambah Alfian. Terus bener gak Bunga orangnya? Tanya Fatimah ulang. Ingat gak pas Hubi ada yang dibahas kemarin selain mengenai RSH juga masalah pribadi? Fatimah menganggukkan kepala. Sebenarnya memang Bunga yang dia bahas. Serius? Tanya Fatimah dengan memotong kata-kata sang suami. Sabar dong, nih Hubi ceritakan. Hehehe, abis kepo. Hafiz sempat menyampaikan keinginannya terhadap Bunga, tapi dia masih takut, karena mereka baru kenal, dan baru 2x ngobrol. Emang sayang setuju kalau Hafiz sama Bunga? Terus dia berstatus apa? Kakak ipar atau adik ipar? Tanya Alfian. Ih kok jadi bahas itu?
mana-mana jadi, toh selama bukan marham, atau satu ibu susu, merak halal untuk menikah. Iya sih, emang Hubi setuju. Setuju aja, kenapa emangnya? Karena dia sahabat Hubi. Sama sekali bukanlah, karena Hubi tahu seperti apa dia, bagaimana dia menjaga istri Hubi ini sebelum Hubi halalkan. Dia begitu menjaga sayang, gak dibiarkan terluka, apalagi lecet, itu bukti dia pun pasti akan menjada siapapun wanita yang akan menjadi istrinya kelak. Ya, Kak Hafiz begitu menjaga Fa, terus apa rencana Hubi? Rencana sih akan ada omongan serius nantinya. Sebelum izin ke paman, Bunga ada rencana pulang ke Semarang, kangen sama orang tuanya. Terus, Kak Hafiz mau ikut ke sana. Nanti deh kita bahas ya sama Hafiz, udah mau maghrib, kalau jadi biar sekalian kita jalan-jalan di tempat kelahiran Hubi, mau. Maulah, kemanapun Hubi ajak, Fa mah ngekor, hehehe. Mereka pun masuk bersiap untuk sholat maghrib. Abi dan Alfian sholat di masjid, Abi dan Alfian di masjid sampai Isya. Uma dan kedua putri setelah selesai Isya pun menyiapkan makan malam sambil menunggu dua imam yang sedang sholat di masjid. Tak lama kemudian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Melihat dua laki-laki itu masuk rumah, Fatimah langsung menghampiri dan mencium tangan dua laki-laki yang sangat dia cintai. Mereka pun duduk di meja makan, dan menikmati makan malam dengan hikmat. Saat ini mereka sudah berada di ruang tengah, nampak Adam tak ada rasa lelahnya. Kalian kapan rencana pulang? Tanya Abi. Insya Allah besok Bi, jawab Alfian. Mumpung di sini, ada yang mau Abi bicarakan. Ada apa Bi? Tanya Fatimah penasaran. Alfian sekarang kamu adalah anak laki-laki Abi. Alfian menganggukkan kepala, dan ada raut heran dengan mimik dan nada bicara Abi sang sangat serius. Ada apa Bi? Ini mengenai RSH. Kenapa dengan RSH? Abi sudah diskusikan, baik dengan Opa, Alif, Hafiz, bahkan semua, kecuali kalian berdua. Fatimah dan Alfian saling pandang. Alhamdulillah Abi bersyukur, Allah berikan anak laki-laki yang tangguh semua, baik Fatih maupun kamu, dan Abi juga sangat bersyukur karena Allah berikan anak yang satu profesi dengan Abi, yang insya Allah akan bisa Abi percaya. Insya Allah, apa yang bisa Alfian bantu? Banyak, banyak harus kamu bantu, banyak yang harus kamu perjuangankan. Abi ingin kamu meneruskan untuk mengelola RSH. Kenapa Alfian Bi? Bi RSH butuh masternya. Alfian belum mampu, apalagi pantas untuk itu. Kamu tahu Al, Abi memegang RSH bahkan sebelum Abi menikahi Uma, jika soal umur jelas kurang lebih sama, kamu bisa jika kamu mau. Kamu tidak sendirian, Abi masih akan menjadi pengawas, tapi kamu harus bisa memulainya. Al, aku perempuan, jelas aku ikut dengan suami, kamu sekarang adalah anak laki-laki Abi, profesi kamu juga mendukung, prestasi kamu bagus, apalagi membuat kamu ragu. Arafah bersuara. Kamu memikirkan kata orang nanti. Tambah Arafah. Salah satunya, apalagi Alfian masih baru menjadi menantu Abi, apa kata mereka? Abi malah tertawa, kenapa jadi apa kata orang Al? Cukup kamu tunjukkan prestasi kamu, maka mereka akan bungkam, biarkan mereka mau berkata apa, dengan prestasi maka mereka akan diam dengan sendirinya. Jika bukan kamu siapa? Arafah. Kamu sudah tahu kan apa pendapat Arafah? Atau Fatimah? Dia tidak paham akan profesi ini. Kamu benar-benar tuluskan dengan anak Uma. Jadi apa ngapain dengar nyiiran orang, Uma bersuara. Alfian menatap Fatimah, dan Fatimah memberi anggukan. Bismillah bisa, selama tujuannya baik, insya Allah jalan Allah akan terbuka, sekalipun akan ada kerikilnya, kerikil itulah yang akan mengajarkan kita menuju lebih baik, Fatimah bersuara memberi sang suami semangat. Dengan menggenggam tangan Fatimah, Bismillah, jika ini memang sudah disetujui semua pihak, dan dengan dukungan Fatimah, Alfian akan mencoba menjalankan amanah yang Abi berikan, tapi tetap Alfian mohon selalu bimbingannya. Alhamdulillah, ucap yang lain bersamaan. Oke, besok Senin kita akan umumkan ya. Asteris. Asteris, asteris, asteris. Alfian dan Fatimah sudah kembali ke rumah Bunda.
Fatimah sedang sibuk di dapur dengan bunda, dan kebetulan hari ini adalah malah Ahad. Heyem, ada aroma yang mengganggu indah penciuman nih, terus yang masak juga minta dicium, ujar Alfian yang baru saja pulang dari RSH, langsung menuju dapur dan menghadiahi satu kecupan singkat di pipi kiri sang istri. Ih, malu tahu dilihat bunda, gerutu Fatimah yang tiba-tiba dicium dari belakang oleh sang suami. Sang tersangka tidak merespon malah langsung menuju sang bunda, dan juga menghadiahi bunda ciuman di pipi sang bunda. Bunda hanya geleng-geleng dengan tingkah konyol sang putra. Emang ada yang salah ya, kasih ciuman sayang untuk dua bidadari surga. Udah gombalnya nanti, bunda gak mempan sama gombalan kamu, sekarang mandi, ujar bunda. Ih anak sendiri diusir. Mandi. Bukan membela suami Fatimah malam menjulurkan lidahnya mengejar sang suami. Awas ya nanti malam. Nanti malam Fa tidur sama bunda, balas Fatimah mengejek. Mendengar itu Alfian bukan bergegas mandi, dia malah mendatangi Fatimah. Dan Fatimah langsung lari bersembunyi di balik punggung sang bunda sambil mengejek Alfian. Sini, gak mau, wiek. Alfian berusaha meraih Fatimah. Bun, Kak Al, udah mandi, berani macam-macam sama anak perempuan bunda jewer kamu ya, buruan mandi. Mendapat pembelaan dari sang bunda, Fatimah pun tersenyum malah terkesan terkekeh. Susul suamimu, biar bunda yang selesai, lagian udah selesai, tinggal nyusun aja, titah bunda. Fatimah pun menurut, sesampainya di kamar Alfian sudah selesai dari aktivitas mandinya, malah sudah ada di depan lemari untuk berganti pakaian. Fatimah yang melihat sang suami sedang berganti pakaian, sudah mengenakan celana santainya, tinggal memakai baju, Fatimah malah memeluknya dari belakang. Kenapa? Tadi aja dideketin gak mau, ini malah peluk-peluk. Kan bercanda Hubi. Alfian membalikkan badannya. Nonton yuk, kita belum pernah nonton kan? Gak hobi. Sesekali, biar kayak anak-anak muda yang pacaran gitu. Fa masih muda ya, yang tua itu opa. Hahaha, iya deh istri Kak Alfian kan memang masih muda, malah kadang kayak anak kecil kalau udah ngambek. Emang mau nonton film apa? Gak tahu sih, nanti tinggal kita lihat, mau ya? Fatimah menganggukkan kepala tanda setuju. Selesai aktivitas malam, mereka pun bersiap untuk nonton. Enaknya yang pacaran halal, bunga kapan ya? Bentar lagi, jawab Alfian. Tok, tok, tok. Ada tamu tuh, ujar Alfian. Bunga pun membuka pintu. Cekrek, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Hafiz, masuk. Alfian ada. Ngapain nyari gue? Jawab Alfian yang sudah siap untuk pergi nonton. Kak Hafiz ikut juga. Tanya Fatimah yang baru saja turun. Emang pada mau kemana? Tanya Hafiz. Mau pacaran halal. Mau nonton Kak, mau ikut. Gue balik aja deh, ketimbang jadi nyamuk, ujar Hafiz yang memang dirinya tadi hanya sekedar mampir, karena baru dari luar. Ikut aja yok, Bunga juga kalau mau ikut, ajak Fatimah. Sayang, mereka itu belum halal. Emang siapa yang ngehalalin Bunga? Tanya Bunga. Udah mau ikut gak? Tanya Fatimah. Ikut deh, ketimbang gabut, tunggu Bunga ganti baju dulu. Gak pakai lama, teriak Alfian karena Bunga sudah ngacir ke kamar. Bawa mobil masing-masing aja, Kak tempat nonton ke arah rumah Kak Hafiz, masak iya Kak Hafiz bolak-balik. Pengorbanan, celoteh Alfian. Bunga sama kami, Kak Hafiz sendirian. Huafe, nasib jomblo. Makanya cepat halalin, ledek Alfian. Balas dendam lo, dulu perasaan gue yang ngomong gitu. Hahaha, enak kan rasanya. Hubi, panggil Fatimah sambil melebarkan matanya. Akhir gak perlu waktu lama, mereka pun menuju bioskop, Bunga naik mobil Alfian dan Fatimah Hafiz jadi ekor untuk mereka, bukan lagi nyamuk, tapi ekor, karena ngekorin kemana mobil Alfian tuju.